Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain, amma ba'du. La haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul lisani yafqahu qawli. Pertama-tama kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, karena pada saat ini kita masih diberikan nikmat iman, Islam, kesehatan jasmani dan rohani, sehingga kita masih bisa melakukan ibadah suci di bulan Ramadan ini dan ibadah-ibadah lain, dan bisa melakukan aktivitas seperti biasa. Tak lupa sholawat serta salam kita sanjungkan kepada Nabi besar Muhammad SAW yang kita tunggu-tunggu syafaatnya kelak. Mudah-mudahan kita semua telah mendapatkannya. Amin amin ya rabbal alamin. Bersambung pada YouTube yang kemarin, semoga dengan adanya pencerahan, dengan adanya wawasan, dengan adanya pola pikir kita yang telah terbuka, sehingga menjadikan diri kita menjadi orang-orang yang beriman dan bertakwa pada Allah Subhanahu wa taala, dan menjadi orang-orang yang bermanfaat bagi keluarga, masyarakat, bangsa dan negara kita. Sebelum saya bahas masalah prinsip hidup yang bisa membahagiakan diri kita di dunia dan di akhirat, sehingga kita benar-benar bisa memahami apa arti hidup pada diri kita di dunia ini. Selamat menjalankan ibadah suci di bulan Ramadan ini. Sudah 10 hari terakhir, apalagi ini udah mendekati tanggal 25 Ramadan. Meskipun yang 25 Ramadan ini belum selesai, masih proses. Mudah-mudahan kita semua masih kuat menjalankan ibadah suci Ramadan, sehingga pada akhir bulan suci Ramadan ini kita mempunyai gelar menjadi orang-orang yang bertakwa. La'alakum tattaqun. Bahwa prinsip hidup ini saya bagi menjadi 3, seperti filosofi orang tua dulu. Ya, yang pertama, sirno dalane pati, hilangkan jalan yang menghalangi kita untuk mati. Ya, terus yang kedua, nur sifat. Terus yang ketiga, luber ketemu kebal. Jadi hidup ini gak usah ada targetan, gak usah ada targetan, gak usah ada rencana, ikutin alur yang ada. Biasanya ya, kalau kita targetkan, kita punya rencana, itu selalu gagal, ya, selalu berantakan. Kadang-kadang gak ada hasil, membuat kita itu stres, putus asa dan macam-macam. Maka dari itu, rubahlah pola pikir itu, ya. Dirubah, ikutin alur yang ada, ya, tetap bersyukur, berikhtiar, berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, ini saya akan jelaskan. Yang pertama, sirno dalane pati. Itu prinsip hidup yang pertama.
hilangkan apa-apa yang harus kita hilangkan, yang menghambat diri kita untuk mati yang husnul khotimah. Apa yang harus kita hilangkan? Yaitu penyakit hati, iri, dengki, hasad, hasud, sombong, riya, dan takabur. Jadi penyakit-penyakit hati itu jenengan hilangkan, sehingga kalau kita meninggal itu kita nggak punya beban lagi. Nah itulah yang dinamakan kalau Islam itu mati husnul khotimah, mati dalam keadaan, karena mereka meninggal sudah tidak mengharapkan dunia. Jadi udah ikhlas benar-benar bahwa dunia itu sebagai perjalanan hidup menuju akhirat, perjalanan hidup menuju ke alam abadi. Bahwa dunia itu adalah semu. Jadi waktu kita meninggal, penyakit-penyakit hati itu tidak ada, sehingga tidak menghambat mati kita. Sudah ikhlas meninggalkan dunia itu udah ikhlas. Terus prinsip yang kedua, nur sifat. Nur itu cahaya, sifat itu perilaku kita. Maka dari itu, waktu semasa kita hidup di dunia ini, jadilah orang-orang yang bermanfaat, orang-orang yang bisa menerangi sekitar kita, orang-orang yang selalu manfaat bagi keluarga, masyarakat, bangsa, dan negara. Dengan lihat lilin, lampu, meskipun dia panas, dia tahan untuk menerangi ruangan tersebut, meskipun dia sendiri itu menahan rasa panas. Makanya kita, meskipun kita menjadi orang bermanfaat di lingkungan, ada hinaan, cacian, dan macam-macam, kita harus sabar, tetap bisa bermanfaat pada lingkungan sekitar, bahkan lingkungan masyarakat luas. Maka dari itu, dalam syiar kebaikan, dakwah, mengajak orang-orang menuju ke arah yang benar, mesti ada tantangannya. Pro kontra itu ada ya, jadi itulah sebagai ujian kita. Jadi kita jangan putus asa, terus berjuang, karena kita tujuan kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, bukan beribadah pada manusia. Bukan kita cari wah, bukan kita cari popularitas, bukan, tapi niatkan dalam diri kita itu lillahi ta'ala, karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terus yang ketiga, prinsip yang ketiga, luber ketemu kebak ya. Maksudnya, apabila kita menjadi orang yang kaya raya, orang yang pintar, orang yang tampan, orang yang cantik ya, kita tetap merendah diri. Jangan kita merasa pintar, jangan kita merasa kaya, jangan kita merasa cantik, tampan, dan macam-macam, sehingga tidak akan timbul suatu kesombongan kepada diri kita. Apabila itu timbul, ya itulah setan mulai masuk pada diri kita. Maka dari itu, kita sebagai anggota atau murid Asmaul Haq, ilmunya diamalkan, ilmunya didikirkan. Itulah yang menjadi pondasi kita, keimanan kita itu semakin kuat, semakin kuat. Karena 24 jam kita mengingat Sang Pencipta kita. Dimanapun kita berada, kita selalu ingat. Sehingga kesombongan atau penyakit hati itu akan sirna pada diri kita. Jadi kalau kita dikasih
atau dititipin sama Allah Subhanahu wa taala kekayaan, jangan sombong, tetap sederhana. Dititipin ilmu sama Allah, jangan merasa sok pintar. Ya, karena di atas langit masih ada langit. Diberi kecantikan, ketampanan, ya jangan menghina orang yang lain. Menghina orang sama saja juga menghina Allah, karena manusia itu kan ciptaan Allah. Maka dari itu kita harus bisa mawas diri, eling lan waspada. Kalau kita sudah tahu ilmunya, insya Allah ini juga berhubungan sama rezeki. Rezeki itu akan bertubi-tubi menghampirin kita, mengejar-ngejar kita. Jadi 3 prinsip itu jenengan amalkan, atau filosofi orang tua dulu. Hilangkan penyakit hati sehingga waktu kita menuju pada Allah Subhanahu wa taala itu menjadi orang yang mati husnul khotimah. Terus semasa kita hidup di dunia, jadilah orang-orang yang bermanfaat bagi keluarga, masyarakat, bangsa, dan jangan jadi sampah masyarakat. Ya, jadi provokator, perusuh, suka menghina orang, fitnah orang, menjelek-jelekan orang. Terus yang ketiga, apabila jenengan sama Allah dititipin kekayaan, ilmu, ketampanan, kecantikan, jadilah orang-orang yang rendah diri. Ya, orang-orang yang tidak sombong, tidak takabur, sehingga kita selalu ingat kepada Allah, dekat, ibadah juga nyaman. Mungkin itu sekelumit prinsip hidup. Apabila kita amalkan, insya Allah hidup kita akan nyaman, hidup kita akan sukses dunia akhirat. Ya, hidup kita akan apa yang kita inginkan. Meskipun kita nggak punya targetan, kalau 3 itu jenengan amalkan, insya Allah satu persatu targetan jenengan itu secara otomatis akan menghampiri, akan mewujudkan apa yang jenengan niatkan. Ya, mungkin itu, kurang lebihnya saya mohon maaf yang sebesar-besarnya apabila ada salah kata ya, dalam berucap, tingkah laku pada jenengan-jenengan semua kurang berkenan di hati jenengan, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Kalau ada permennya dari Allah, kalau ada salahnya itu dari saya pribadi. Akhirul salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.